memulai saya sebenarnya deg-degan Bu, takut ada salah, takut ada gimana gitu. Tapi setelah dilalui akhirnya saya kok. Alhamdulillah ya Bu ya. Setelah saya lihat, kan saya analisis gitu kan Bu dari poin-poinnya. Ternyata saya lihat kelemahan ibu ini ada di poin yang bagian penutup gitu. Di bagian penutup ini saya lihat ada satu bagian di RPP yang tidak ibu laksanakan. Benar itu Bu? Oh iya Bu, sebenarnya saya malu tadi. Sebenarnya saya ingat itu RTL, misalnya tidak lanjut. Saya ingat sebenarnya Bu mau saya laksanakan. Tapi melihat ibu mencatat-catat, saya grogi. Udah setelah salah baru saya ingat, ya Allah saya belum RTL gitu Bu. Sebenarnya ada. Iya, iya. Ternyata RTL itu memang harus kita laksanakan ya kan Bu Fitri ya, Bu Fitri. Jadi RTL itu gunanya supaya mereka tahu pelajaran selanjutnya itu apa. Nah, jadi memang harus di dalam poin-poin itu harus kita bilang ke anak-anak. Ini ibu kan melakukan metode TPS ya, TPS. Nah, dari TPS yang ibu lakukan gitu, apa kelemahan yang terjadi saat kita melaksanakan tadi menurut ibu? Kalau kelemahannya Bu, itu karena mereka kan tim itu mereka hanya berpasangan gitu kan. Jadi sebenarnya kedua-duanya ini masing-masing memberikan pendapat. Jadi pada saat berselisih pendapat tuh yang mengamankan nggak ada Bu, karena mereka berdua gitu kan. Jadi gurunya harus putar terus mana yang berselisih gitu. Jadi harus aktif gurunya, ada nggak yang berselisih, ada nggak yang saling pendapat gitu. Tapi sejauh yang saya lihat memang anak-anak udah paham gitu Bu dengan pelaksanaannya. Mudah-mudahan masih bisa kontrol emosi lah Alhamdulillah. Masih egois. Iya. Itu masing-masing namanya masih kelas 4 nih kan Bu. Kelas 4 masih mau ke abang-abangan. Iya, mulai lagi ya. Bu, ada ibu-ibunya. Jadi kan Bu, saat tadi saya lihat ternyata kita pakai trik gitu supaya saat pembagian tadi yang dari kartu kan kartu yang ibu bagi tadi, saya lihat masih ada keriuhan yang terjadi di kelas. Jadi saya kasih tips nih ya Bu ya. Kalau seandainya kita mau seperti itu, kita bagi kan ruangan sempit nih, makanya ibu memilih TPS kan. Ruangan sempit, jadi kayak mereka tuh kayak bergaduh gitu, lari sana lari sini. Jadi kita pakai kan bagian aja, misalnya barisan sini cari dulu pasangan yang sana gitu. Bagian yang sini juga seperti itu. Apalagi saat yang pertama pembagian kelompok gitu Bu, kan ibu pakai penomor itu udah bagus sebenarnya. 1, 2, 1, 2, yang nomor 2 cari pasangannya 2 gitu kan, pembagian kelompok di awal gitu. Nah itu bagus, tapi seperti saya bilang karena kelas kita kecil nih, jadi ibu itu pakai antri dulu, bagian sini dulu cari pasangannya 2 atau 1 kemari seperti itu supaya tidak huru hara di kelasnya, tapi kelompok nggak usah diganggu. Iya gitu. Jadi untuk kedepannya alhamdulillah sudah bagus ya Bu ya. Untuk materi itu cocok untuk tim pasar di kelas, apalagi kondisi kelas kita yang memang masih kecil terbatas untuk buat kelompok yang lebih besar gitu. Tapi alasan ibu sebenarnya itu kenapa TPS ibu ambil? Pertama gini Bu, saya pernah membuat kelompok besar, tetapi di kelompok besar itu saya perhatikan hanya itu aja yang aktif, yang lain tinggal nunggu dan ditulis kawan ya nunggu gitu. Jadi kesannya mereka itu nggak kerjasama dengan baik gitu kan. Tambah lagi kelasnya itu memang sempit, jadi kami terlalu lama kami ngatur mejanya waktu itu. Jadi waktu itu cepat habis Bu. Sementara kan untuk diskusi ini kan kita mengarahkan anak, orang itu mereka diskusi lagi. Jadi terasa untuk mengatur bangkunya, kursinya aja pun kan jadi lama, membutuhkan waktu. Iya. Jadi saya pakai tim share ini karena mereka kan hanya sepasang, jadi kursinya tetap, hanya pasangannya aja yang berbeda gitu. Jadi dua-duanya bisa ngasih pendapat aktif gitu. Ya maksud saya seperti itu Bu. Dan untuk di pendahuluan Bu, di kegiatan pendahuluan ini saya juga melihat terlalu banyak ya ibu kasih kegiatan gitu lah Bu. Maksudnya saya nggak apa-apa dikurangi aja gitu, kayak misalnya mengecek kehadiran itu bisa dengan kita lihat aja anak-anaknya, nggak kayak kita sebutkan, kita bilang atau siapa yang nggak datang aja udah oke, udah kita tandai karena itu akan membutuhkan waktu yang agak lebih lama saya lihat. Kemudian berdoa juga boleh. Kemudian saya lihat tadi coba lihat sampah gitu ya, sampah di bawah, tapi ibu tidak menterakan di dalam RPP ya Bu ya. Tapi kalau bisa itu dikurangi lah Bu,
bagian itu gitu. Kalaupun apa sebelum pembelajaran nggak apa-apa, tapi setelah mulai pembelajaran tengok sampahnya itu kan udah huru hara mereka mencari sampah. Maksud saya kalau itu dikurangi aja, itu menurut saya. Jadi kedepannya RPP ini Ibu jadi bahan perbaikan gitu untuk menjadi lebih baik ya Bu Fitri gitu ya. Oke, untuk selebihnya udah bagus kok Bu Fitri, luar biasa semangat anak-anaknya, mantap luar biasa. Oke, makasih banyak ya Bu Fitri ya, semoga kedepannya lebih baik. Demikian saja pasca observasi atau pasca supervisi yang kita laksanakan ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum.